Halo Sobat Pilar, ketemu lagi dengan penjelasan lanjutan tentang form teropong 001 plus. Nah, sebelum menyimak lebih lanjut, jangan lupa nih subscribe, like, komen via channel ini ya, channel kinerja Ditjen PSDKP. Oke, di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang cara mengupdate form edit SDM. Nah, untuk proses mengupdate-nya sendiri itu relatif mudah. Jadi teman-teman itu tinggal menginput saja apakah dia pegawai mutasi P3K atau CPNS. Oke, nah untuk CPNS dia agak tricky. Tidak tricky ketika menginput, tapi ketika sudah diinput itu ada agak-agak tricky. Nanti saya jelasin. Nah, kita misalkan sembarang menginput CPNS yang di tahun 2020 misalkan ya. Satker asalnya karena dia baru keterima, kita tulis luar PSDKP. Untuk satker tujuan, katakanlah dia pegawai pusat. Kemudian, oh iya, mungkin agar lebih mudah kita coba hapus dulu data-data yang sudah ada. Nanti biar kelihatan bedanya. Oke, kita ulang lagi ya. Ini CPNS, satker asalnya luar PSDKP, satker tujuannya itu pusat, misalkan. Anggap aja dia lahir tahun 1990, bulan pertama, kemudian SKCPNS-nya 2020, bulan 10, TMT-nya sama bulan 10 juga. Nah, ini katakanlah 3A, jabatannya. Nah, ketika memilih jabatan, struktural ini dikhususkan untuk pejabat eselon 1, 2, 3, 4. 3, 4 itu maksudnya yang di UPT ya. Ada juga yang di pusat. Infonya bakal ada lagi infonya. Jadi sementara kami tambahkan dulu. Nah, untuk lain-lain, untuk level staff, kita pilih yang fungsional. Anggap aja ini JFU, grade 7. Nah, status perkawinan ini kalau kita isi kawin, maka batasannya 1-2. Karena maksimal yang ditanggung negara itu, tunjangan anak adalah 2 orang. Kalau kita pilih tidak kawin, maka isiannya blank. Kalau kita pilih yang janda duda, maka isiannya juga 012. Anggap saja kita isi yang tidak kawin, jumlah anaknya itu blank, 0. Nah, ini agak tricky. Jadi, data realisasi belanja pegawai itu dihasilkan dari aplikasi GPP. Jadi, aplikasi GPP itu berisi list semua pegawai PSDKP yang sudah masuk database gaji. Kemudian nanti diproses di saya kurang paham ya, tapi intinya nanti diproses aplikasi GPP-nya, dibayarkan ke KPPN. Nah, setelah cair ke rekening, maka nanti akan SP2D. Nah, apabila tahun berjalan ini adalah tahun 2021, maka di 2021 dia baru full 100% itu berarti kan kalau masuknya bulan bulan November dia baru full itu nanti di bulan November 2021. Nah, jadi ini sebagaimana panduan singkat di sini, apabila masih berstatus CPNS sebagian atau PNS sebagian. Jadi tahun ini kan berarti 2021 si A ini masih berstatus PNS sebagian. Jadi datanya jangan dihapus, tapi kita tulis CPNS ini sudah masuk ke GPP tahun berjalan, iya. Karena pasti sudah masuk, karena dari 2020 bulan November dia sudah dibayar gajinya. Nah, ketika kita isi iya, maka yang masuk di 2021 itu tidak full gajinya. Kenapa? Jadi yang kehitung 5 juta ini adalah hanya gaji 100%-nya dia di bulan bulan Oktober, November, Desember.
Tapi bukan 100%, melainkan 20%. 20% dari mana? Jadi dari gaji dia 100% dikurangin gaji dia 100% pada bulan Oktober, November, Desember, dikurangi gaji dia 80%. Gitu. Apabila kita masih menghitung 80% sampai Oktober, dari Oktober sampai Desember, ini selisihnya saja gitu. Jadi ini nilainya 20%-nya saja. Tapi ketika sudah masuk 2022, oh ya, ini kalau sudah CPNS ini sudah dihitung full. Sorry, ini makanya dia tidak ada karena dia sudah masuk ke GPP. Di 2022 tidak ada, 2023 juga tidak ada, hilang. Oke, ini ada panduannya ya. Nah, misal kita isi tidak, jadi GPP-nya belum masuk, tapi tidak mungkin ya kalau 2020 belum masuk, anggap aja 2021 bulan 12 baru masuknya, 2021 12, jadi baru 1 bulan nanti di Desember, maka dia akan menghitung full. Nah ini 6 juta ya 1 bulan itu, tapi 80%. Nah nanti untuk di 2022, 1 tahun berikutnya dia menghitung full juga. Full 80%-nya, tapi nanti di Desember 2022, nah dia 100%. Untuk 2023 maka dia full 100%. Oke, bedanya itu ya. Jadi ketika sudah masuk ke GPP maka diisi iya. Ketika belum masuk ke GPP itu diisi tidak. Nah, dalam kondisi apa nih si pegawai CPNS ini berstatus kita input iya, kalau kita input tidak. Nah, sekarang kita coba undo data yang tadi kita hapus. Kita kembalikan dulu. Oke, kebanyakan. Sorry. Mungkin ya, kebanyakan. Nah, ini data yang tadi ya, teman-teman. Nah, dalam kondisi apa CPNS itu kita katakan iya, dalam kondisi apa tidak? Tadi itu. Jadi ketika dia sudah masuk ke GPP tapi masih berstatus PNS bagian, maka kita isi iya. Jadi bagi CPNS yang sudah bekerja ya, sudah. Jadi kan sudah ada namanya ini. Keterangan ini kita bisa input namanya. Nah, sedangkan untuk CPNS yang belum kita ketahuan siapa yang nanti bekerja, jadi masih formasinya saja. Nah, kita tentunya isi tidak, karena ini nanti baru masuk kerja di 2022. Ini pun bulannya masih estimasi, bulan pertama kita nggak tahu nanti CPNS yang diseleksi tahun 2021 ini bekerjanya di bulan apa. Maka ini kita isi tidak. Nah, ini bakal full seperti tadi dihitungnya. Kalau yang iya ini, dia hanya menghitung 20%-nya saja. Kenapa? Karena di realisasi ini kan ngambil data dari SPAN ya. Karena di realisasi ini, yang 80%-nya sudah masuk. Gitu. Dan ketika dihitung untuk tahun depan, jadi perhitungan tahun 2022 ini menggunakan data 2021 bulan terakhir. Gitu. Jadi ini diperkirakan bulan Desember itu sekian, ditarik datanya menjadi segini. Otomatis si CPNS yang sudah masuk tahun sebelumnya 80% sudah masuk. Dan di 2022 ini untuk misalkan kita ambil yang masuk di 2020 ini ya. Dia baru 100% di 2021 bulan 12. Otomatis di 2022 dari Januari sudah 100%, tapi di sini sudah masuk 80%-nya. Makanya yang perlu dihitung itu hanya yang 20%. Gitu. Kalau kita isi iya, hanya 20%-nya saja yang dihitung. Coba misalkan kita isi tidak ya, coba kita ingat-ingat ya. Angkanya itu adalah 5M, 5,18. Semisal ini kita isi tidak,
Nah, dia jadi nambah. Jadi dihitung 100% full. Tapi karena kita tahu ini sudah masuk GPP, kita isi iya, maka dia hanya menghitung 20%-nya saja. Jadi biar tidak kelebihan gitu. Kita sudah menambahkan akres, tapi ini pun dilebihan lagi. Nanti malah pagu PSDKP di tahun 2022 itu menjadi terlalu banyak. Kalau terlalu banyak sisa belanja pegawai kan serapannya nanti nggak optimal. Oke, itu yang pertama tentang CPNS. Ini ada panduannya di sini. Ini mudah-mudahan sudah clear ya penjelasan saya barusan. Nah, yang kedua, kita akan menginput atau saya akan menjelaskan cara menginput yang mutasi. Nah, khusus yang mutasi, perpindahan dari luar ke PSDKP atau antar satker di PSDKP, itu tinggal diinput saja seperti biasa seperti tadi. Satker asalnya mana, pilih nama satker atau nama kapal. Kalau misalkan teman-teman tidak hafal dia kapal mana ya, maksudnya kapalnya tahu tapi dia di UPT mana ya, bagi yang tidak hafal tentu menyulitkan, kami sudah menyediakan, nanti silakan dipilih, nanti dia akan ada formulanya sendiri, nanti yang dihitung itu tentu satker asal UPT-nya atau pusat. Seperti itu, ya tinggal diisi. Nah, apakah dia masuk GPP? Kita isi tidak. Kenapa? Jadi data yang mutasi ini sebetulnya kan sudah masuk GPP ya. Sudah masuk GPP. Kalau kita isi, dia memang dibatasi hanya tidak kalau yang mutasi. Diisi tidak karena nanti dia menghilangkan sejumlah anggaran segini. Misalkan 5M nanti dipindahkan ke tempat lain sekian gitu. Otomatis kan menghilangkan GPP semuanya data tersebut ditambahkan ke satker tujuan. Makanya kita tulis ini tidak. Memang dan di form ini sudah dikunci kalau kita milih mutasi yang keluar itu hanya tidak. Tapi kalau yang keluar kita input CPNS, kita bisa milih iya, bisa milih tidak. Oke. Nah, kalau dicermati di mutasi ini ada juga sebetulnya teman-teman CPNS. Nah, contohnya ini yang 2020. Ini ada beberapa CPNS yang pada bulan Juni kemarin, karena dia ditugaskan di AKP ya, sebagai AKP ada beberapa orang, di bulan Juni kemarin juga dia mutasi antar kapal. Nah, ini kalau ini seperti ini bagaimana nih? Misalkan Muhammad Syakur, di data CPNS yang di awal juga, nah inputannya datanya sudah masuk ke sini, Muhammad Syakur. Apakah yang di sini harus dihapus? Nah, jawabannya tidak, biarkan seperti ini. Jadi yang CPNS biarkan tetap ada sampai yang tadi ya, sampai dia PNS penuh. Berarti kalau tahun berjalannya sudah 2022 ini dihapus. Kalau masih belum penuh, masih PNS bagian, maka ketika dia dimutasi, kita tidak milih yang CPNS tidak, tapi tetap milih yang mutasi. Oke, ini ya contohnya ya Muhammad Syakur. Ini kita pilih yang mutasi. Tinggal diisi dari mana ke mana dan seterusnya. Nah, ini pilihnya tidak. Karena apa? Karena nanti yang mutasi ini dia akan menghilangkan menghilangkan gajinya senilai sekian gitu. Gajinya senilai sekian hilang dipindahkan ke satker tujuan. Nah, padahal yang bersangkutan juga masih perlu dihitung 20%-nya tadi. Makanya di data CPNS yang di atas ini tidak perlu dihapus. Nah, untuk mutasi apabila sudah masuk ke dalam GPP, ini kalau dari infonya teman-teman keuangan di pusat di Sesdit, baru akan dibayarkan nanti pada saat gaji dan tukin bulan November. Oktober ini belum. Nah, anggap sekarang itu sudah pertengahan November atau akhir November. Jadi gaji dan tukin bulan November sudah cair. Artinya kan proses mutasi yang geser-geser ini sudah selesai. Nah, kalau sudah seperti itu gimana? Kan kita udah ngisi tidak, di sini masih muncul, memang sengaja dimunculin untuk mutasi. Nah, kalau sudah begitu gimana? Nah, ini tinggal dihapus.
Jadi mutasi ini apabila datanya sudah masuk GPP, sudah dibayarkan, sudah SP2D, maka kita hapus. Seperti ini. Anggap saja sekarang posisinya sudah November. Nah, nanti jadi hilang. Tapi hilang pun nggak masalah karena nanti realisasi di November sudah yang baru. Ini datanya masih ada karena nanti baru di November pergeseran anggarannya. Oke, ini mungkin form ada ketentuan-ketentuannya cukup rumit. Bagi yang baru pertama kali menggunakan mungkin cukup rumit. Nanti silakan disimak lagi penjelasannya pelan-pelan saja, diulang-ulang begitu, dan teman-teman juga bisa membaca panduan ini. Nanti kalau sudah dipraktekkan insya Allah cukup mudah. Oke, mungkin seperti itu, Sobat Pilar, penjelasan untuk sheet edit SDM ini. Nah, ini merupakan video ketiga atau video terakhir penjelasan tentang teropong 001 Plus. Harapannya ini nanti bisa mempermudah teman-teman sekalian, Sobat Pilar sekalian, dalam memantau berapa sih sisa anggaran belanja pegawai tahun berjalan ini. Cukup nggak ya? Lebih atau kurang mungkin? Sehingga harus ancang-ancang untuk revisi. Berapa ya kebutuhan di tahun 2022, berapa kebutuhan di 2023. Nah, harapannya dengan adanya form ini, pekerjaan teman-teman yang dulu mungkin harus memakan waktu, menyita waktu, sekarang bisa lebih sebentar, sehingga waktu teman-teman itu bisa dialihkan untuk mengerjakan pekerjaan yang lain yang tentunya mungkin lebih urgent ya. Oke, terima kasih Sobat Pilar sudah menyimak video terakhir ini, mudah-mudahan ini bermanfaat. Salam Pilar PSDKP. PSDKP hebat.